Terima kasih sahabat GPR TV, masih bersama kami di sini di Kominfo Newsroom. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana Presiden Joko Widodo memberikan catatan untuk Polri. Tentunya ini pada tanggal 3 Desember 2021 kemarin, Presiden menghadiri apel Kepala Satuan Kerja Wilayah Polri di Badung, Bali. Dan tentunya Presiden di sini menyebutkan beberapa hal tentang kinerja Polri dan juga ada catatan mengenai kerja dari Kapolda dan adanya penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap publik pada bidang hukum tahun 2021. Nah, sekarang kita akan dengarkan dulu Pak Jojo melihat hal ini Presiden memberikan catatan penting terhadap Polri dan juga Kapolda dalam penanganan hukum. Sebenarnya kalau dilihat sejak beberapa tahun ini kita fokuskan saja saat Indonesia mengalami bencana pandemi. Apakah benar-benar menurun ini kinerja dari Polri dan juga Kapolda ini, Pak Jojo? Mona, menarik sekali nih kalau kita bicara kepolisian, apalagi kalau para pemirsa, publik itu mengamati ya bagaimana siaran-siaran televisi, talk show televisi. Ada salah satu talk show televisi, ya kita sebut saja lah, Mata Najwa di salah satu televisi swasta mengangkat topik pada sekitar 1 bulan yang lalu, percuma lapor polisi. Dia mengetengahkan beberapa orang yang kecewa pada penanganan kepolisian, bagaimana ada diskriminasi, bagaimana ada orang-orang yang merasa sebenarnya dia itu lapor tapi malah jadi korban, malah disengsarakan karena kasus hukumnya harusnya dia adalah korban, tapi mengapa harus malah menjadi susah karena itu. Mengambil sampling dari kasus di Luwu, kasus di Sumatera Utara, begitu. Lalu muncul tagar tandingan Polri sesuai prosedur, begitu. Kemudian pada episode yang lain, talk show yang sama, program televisi yang sama, mengangkat tokoh Hugeng. Ini Kapolri yang sangat menjadi dambaan pada masanya begitu, mendatangkan anaknya, mendatangkan cucunya Pak Hugeng untuk ditonton oleh polisi zaman sekarang. Harusnya seperti ini loh sosok kepolisian itu, tidak mau menerima gratifikasi sampai usia pensiun dalam tanda kutip ya, menjadi tetap miskin, tidak punya rumah, tidak punya mobil, menolak fasilitas yang berlebihan dan segala macam. Kemudian minggu lalu televisi yang lain, Rossi menampilkan wawancara dengan Kapolri. Kalau tadi tagarnya adalah percuma lapor polisi, kalau ini tagarnya adalah masih percaya polisi. Ya, jadi mencoba untuk membangun kepercayaan kepada publik bahwa beginilah kondisi polisi di era Kapolri yang baru. Belum setahun memang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, tapi begitu banyak dinamikanya. Pak Sigit juga tegas mengatakan bahwa kalau ada anggotanya yang masyarakat menganggap itu perilakunya menyimpang, laporkan. GPL itu janjinya Pak Sigit, gak pakai lama akan langsung dilakukan hukuman hingga dipecat begitu. Presiden Jokowi kita tahu kalau presiden itu datang ke sebuah acara tidak hanya satu acara. Kemarin ke Bali untuk melihat infrastruktur G20, kemudian ke Bali untuk mengecek bulu tangkis, bagaimana pelaksanaan turnamen bulu tangkis dunia dalam sistem bubble di Nusa Dua. Acara yang lain yakni memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah. Beliau dari Badung, Presiden, tapi yang lainnya ada yang secara virtual. Presiden Jokowi menegaskan di situ, Indonesia merupakan negara demokrasi, kritik boleh dilayangkan. Begitu pula kepolisian harus dapat menghormati kebebasan berpendapat. Jangan orang yang mengkritik terus kemudian diperkarakan. Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil, lah itu. Jadi Presiden mengingatkan kita ini demokrasi gitu. Kalau orang mengkritik jangan kemudian justru orang itu ditersangkakan atau diinterogasi begitu. Jadi ini peringatan yang sangat menarik, Mona. Baik, terima kasih Pak Jojo. Kita ke Pak Tomo dulu. Kalau dilihat tadi beberapa catatan juga dari Pak Jojo, Pak Tomo, kalau dilihat sejauh ini apakah kinerja dari Polri, Kapolda ini berhubungan dengan teman-teman media? Apakah mereka sudah saling berkoordinasi? Jadi masyarakat tidak hanya melihat sisi negatifnya saja, tapi mungkin sisi positifnya masih banyak yang belum terlihat ini, Pak. Gimana Pak Tomo? Ya, Monas. Tadi nyambung ya dari yang disampaikan Mas Jojo terkait dengan apa pesan Presiden ya. 3 pesan Presiden yang kemarin kita dengar adalah yang pertama tentu
yang kemudian ramai dibahas di media ini adalah satu tadi itu bagaimana kita Polri itu juga turut menjaga kebebasan berpendapat. Tadi saya sampaikan Mas Jojo, jangan sedikit-sedikit juga kemudian dilaporkan. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana Polri menjaga hubungan dengan media ya, terutama dengan teman-teman wartawan yang memang banyak sekali kadang-kadang media ini juga banyak mencari kalau bukan sesuatu yang wah tentu bukan satu berita gitu ya. Jadi terkadang berangkat dari media sosial justru ini menjadi satu persoalan, mengingat perkembangan dunia media sosial ini kita tahu siapapun bisa melaporkan itu. Nah, benang merahnya adalah dari pesan-pesan presiden itu yang tadi pertama soal bagaimana menjaga kebebasan pers, kemudian kebebasan berpendapat ya, kemudian juga presiden meminta Polri untuk menjaga realisasi investasi. Nah, yang ketiga adalah bagaimana Polri juga membawa kewibawaan Polri sendiri gitu. Bagaimana dia bisa menjaga itu. Jangan sampai justru dengan makin maraknya media sosial yang dikuasai oleh semua orang bisa mengakses media sosial. Nah, ini justru harus diantisipasi oleh Polri dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan bidang hukumnya itu. Jadi jangan sedikit-sedikit kemudian itu dibawa ke ranah hukum. Kecuali jika memang itu melanggar, maka itu harus ditindak sesuai aturan hukum yang ada. Jadi gitu, Mbak. Oke, baik. Pak Jojo mungkin masih ada tambahan lagi Pak, kira-kira apa yang memang harus dijadikan patokan lagi oleh Polri agar kedepannya masyarakat ini tidak mengeluhkan turunnya pelayanan publik terutama dalam bidang hukum Pak? Tidak ada institusi yang sempurna, Mona. Kita terus dukung Polri di bawah Jenderal Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memperbaiki, mereformasi dirinya dengan tagar yang sangat kuat ini, bahwa Polri yang baik, Polri yang progresif, gitu. Ini harus memperbaiki dirinya, Polri yang presisi ini. Jadi kita dukung Polri untuk bangkit, mendapatkan kepercayaan publik sebagai pengayom masyarakat. Tidak ada satu institusi pun, satu orang pun yang sempurna di dunia ini. Kalau ada kritik, kita berikan masukan, dan ayo kita bangkitkan kepercayaan publik kepada para pengadil, aparat penegak hukum. APH ini kan ada jaksa, ada hakim, dan Polri. Mari kita sama-sama dukung rekan-rekan kita kepolisian dengan segala kekurangannya. Mereka juga punya kelebihan pengabdian yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Jojo dan juga Pak Tomo tadi telah menyampaikan bagaimana pendapatnya mengenai dua isu yang kita bahas pada hari ini, erupsi Gunung Semeru dan juga bagaimana catatan Presiden terhadap Polri pada tahun 2021 ini. Dan pemirsa, itulah beberapa informasi yang dapat kami kemas untuk Anda. Dan tentunya jangan lupa untuk menyaksikan informasi-informasi lainnya yang dapat Anda akses di kanal Kominfo Newsroom, Info Publik, indonesia.go.id, dan saksikan terus GPR TV. Sampai jumpa. Sampai jumpa, sehat selalu, semangat.